Selamat siang para mahasiswa Komputer Sains Matematik kelas LA05. Sekarang kita latihan ya. Lumayan banyak, ada 7 soal. Ini 3 dulu. Yuk, silakan dicoba. Ya, coba ya boleh misalkan U ya. 3 S kuadrat plus 7 misalkan U sama dengan 3 S kuadrat plus 7 misalkan. Ya, coba dikerjakan. Cos kuadrat dan sin kuadrat bisa menggunakan sudut kembar. Ya kan? Sudut kembar. Kalau tangen kuadrat, enggak dengan itu. Ada rumusnya kan 1 tambah tangen kuadrat adalah sekant kuadrat. Sehingga tangen kuadrat adalah sekant kuadrat min 1. Itu dipakai cepat. Ya. Ayo, kerjakan. Jangan ngobrol aja. Jadi kalau tangan kuadrat jangan pakai sin kuadrat per cos kuadrat. Nggak ketemu nih. Kita punya rumus itu kan 1 ditambah tangan kuadrat U sama dengan sekant kuadrat U. Ini enggak? Jadi berapa tangan kuadrat U? Sekant kuadrat U min 1. Nah, ini dimasukkan. Ya, lebih pendek. Ya.
Tapi besok ya, jangan lupa besok ada tambahan. Jadi ini ada tiga dengan menggunakan substitusi, kemudian ada tentukan luas daerah atau area yang dibatasi oleh dua kurva potongan seperti yang tadi. Kemudian ada volume yang diputar di daerah tersebut, diputar terhadap sumbu X atau mengelilingi sumbu X. Kemudian uji konvergensi dari deret. Nah ini pertanyaan saya Roman ada faktorial ya. Ya, 3 pangkat n per n faktorial. Ya, kemudian ya ini saya kasih untuk nulis. Bisa sih, cuma bisa disisip nanti kan. Hah? Di foto dia. Ya, oke. Kita balik lagi ya. Oke, kata mau foto sama Ayub. Kenapa kamu foto-foto? Foto soalnya itu. Sudah? Sudah. Kita lanjutkan. Nah, ini yang nomor 4. Luas daerah antara dua kurva yang berpotongan. Sudah? Kemudian ini volume benda putar. Kemudian uji konvergensi ini bisa menggunakan tes rasio ya. Dan hal ini bisa sebenarnya bisa tes rasio, bisa juga tes akar. Ada dua bisa. Ya. Sudah? Dan terakhir adalah deret kuasa atau power series. Ini per n pangkat 3. Ya. N pangkat 3. Oke. Kita kembali ke nomor 1. Ini pakai sudut kembar bahwa cos 2U adalah 2 cos kuadrat U min 1. Ini enggak? Di sini. Kalau ini cos 2U adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah kali 2U. Ya, rumusnya pakai ini ya. Ini rumusnya pakai juga.
Ada pertanyaan? Ya, masing-masing kejar. Jadi berikan dulu kotoran UDU. Nah, DU itu berapa kalinya itu sesen dulu. UD itu kotoran U. Jadi dua U itu dua kali ini. Dalam itu misalnya ada yang aman. Akan misalkan iya, di urutan ini 6x 6x ada naik ada samakan itu dalam buku tapi kemudian misalnya itu hati-hati ini bisa contoh dulu ya mungkin nomor satunya integral cos pangkat 2 pada 3x kuadrat plus 7 ya. X dx, ada x dx-nya. Nah, langkah pertama ini misalkan U dulu kan. Misalkan U sama dengan 3x kuadrat plus 7. Nah, turunan U tada X apa? 3 kali X kuadrat turunannya 2x plus 7, 0. Berarti DU adalah 6x dx. Ya enggak? Kali silang kan dx-nya. 6x dx. Ada enggak x dx? Nah, ini harus disamaan dulu nih. Ada enggak x dx? Ada, ya.
Berarti ada X dx kan? X dx. Berarti X dx berapa? DU per 6 atau 1/6 DU. Nah, ini ganti dulu sini. Cos pangkat 2U di sini jadi apa? 1/6 DU ya. Nah, ini menjadi 1/6-nya keluar dulu. Integral cos kuadrat U DU. Baru masuk rumusnya. Cancel. So, lihat itu. Enggak, maksudnya tadi kan Anda langsung jadi bahayanya itu. Itu selesai dulu. Ada kejadian kelipatan 1/6 kan. Nah, baru kerjakan cos kuadrat U itu yang rumus yang tadi. Yang saya tulis apa tadi? Ya, itu ngapa Anda pakai cos 2U dia? Gitu. Pak, tadi yang kat model itu sekat model Omega tuh ya? Mana ini? Sekat model Sin juga sama ya. Sin kuadrat U DU jadi. Ya. Ada 1/6-nya ya. Terus ini dimasukkan tadi apa? Cos 2U sama dengan 2 kuadrat U 2 cos kuadrat U min 1 kan? Min 1-nya pindahkan 2 kuadrat U jadi berapa cos kuadrat U? 1 ditambah cos 2U per 2. Nah, ini yang diganti nih. Cos kuadrat U-nya di substitusi ya. Kita ganti. Kita ganti dengan apa? 1 ditambah cos 2U per 2 DU. Nah, 2-nya keluarkan nih. 1/2 kali 1/6 berapa? 1/12. Tinggallah apa? 1 tambah cos 2U DU. Nah, ini dipecah menjadi 2 integral. Ya.
dipecah menjadi dua integral. Itu 1/12 dipecah menjadi integral 1 dikali DU, integral DU ditambah integral cos 2U DU. 1/12 integral DU U ya. Ditambah, nah ini nama anak sama nih. Ini 2U nih deh. Ini U, ya kan? Disamakan. Ipc kayak dalam X juga, tapi ini U nih. Ya. Jadi menjadi cos 2U D2U ya. Cos 2U D2U. Ya. D2U. Nah, turunan ini adalah 2 DU. Jadi kelipatan 2 supaya 2 aja 1 dikalilah 1/2 di depannya. Ya. Maka jauhan nggak kelihatan jelas sama mata. Harusnya kalau ada di notebooknya di depannya, eh, zoomnya jalan, itu bisa lihat. Ya. Bisa kelihatan jelas jarak dekat 30 cm. Ya. Mungkin agak kurang ini ya. Terlalu ditambah cos 2U D2U. Turunan ini adalah 2 DU. Supaya 2 1 di depan dikali 1/2. Setengah kali integral cos apa? Cos U DU. Cos 2U. Integral cos 2U D2U. Sin ya. Sin 2U. Sin 2U tambah C. Nah, U-nya baru masukkan tadi. Yang misalnya U itu apa tadi? 3 S kuadrat plus 7 masukkan. 2U 2 kalinya.
Jadi ini hasilnya apa nih? Rumus 1. Jadi integral cos pangkat 2 dari ini enggak yang ini apa soalnya 3x kuadrat 3x kuadrat plus 7 ya. 3x kuadrat plus 7x dx itu sama dengan tadi apa? 1/12 U ditambah 1/12 sin 2U. 1/12 setengah ya. 1/12 setengah. Setengah sin 2U tambah C. Kurung tutup di sini. Ini kurung tutup ya ada sini ya. Kurung siku tutup. Nah, baru diganti nih U-nya tuh ada ini U-nya nih. 1/12 kali U-nya 3x kuadrat plus 7 ditambah setengah sin 2 kali U. U-nya x kuadrat 3x kuadrat plus 7 3x kuadrat plus 7 tambah C. Ini boleh kalian 1/12 kali 3x kuadrat plus 7 tambah 1/12 tadi ya. Ya, 1/6 kali 2. Kali 1/2 lagi 1/24 sin, ini sudut ini kali kan nih. 2 kali 3 6x kuadrat, 2 kali 7 14. Tambah C terakhir. Inilah. Jelas? Jelas jawabannya? Halo? Kan ada 14 Pak. Ini kan kalau misalkan saya kali itu kan kabar deh. Berarti Ya, jangan biar aja gitu aja lah. dari ini aja. Kalau usah dikaliin biar aja gitu. Dari bawah gini kau. Sampai sini oke. Ya saya ngerti Anda itu tambah C juga. Datang min dari mana? Integral cos kan sin. Kalau integral sin min cos. Yang itu yang nomor 1. Nomor 1. Oh, nomor 1. Ya. Nomor 2 yang min 1/24 ya. Yang untuk nomor 2 mirip dengan nomor 1. Beda tanda aja hasilnya. Plus 1/24 jadi min 1/24. Okay. Dapat 12. Ya, ini kan tadi sama di atas ini. Setengah kali sin 2 kali ya. C-nya C-nya kalau keluarkan ya. Betul. Dikali C juga. Iya. Iya, ya. Tapi jangan ini ada X, kalau ini X, ini U misalnya. Ya.
Berarti nomor 2 hasil makos itu beda tanda plus 24 plus 1/24 jadi min 1/24. Itu ya bedanya kan. Sin pangkat 2 dari 3x kuadrat plus 7x dx itu sama dengan 1/12 dari 3x kuadrat plus 7 min 1/24 sin 6x kuadrat plus 14 tambah C. Itu nak jawabnya nih, Dimas. Ya beda itu aja plus sama min nih. Ya. 1/24 nih. Ya. Dicocokkan. Nah, nomor 3 itu yang menggunakan 1 tambah tangen kuadrat U sama dengan sekan kuadrat U. Jadi tangen kuadrat U adalah sekan kuadrat U min 1. Ya. Pakai uji rasio tes. Apa ya? Ya itu faktorial tuh. N faktorial kan kalau dipecah jadi n kali n min 1 faktorial. Oh, tadi tes hasil. Tes rasio 0 itu kan kecil dari 1. Oh, tes hasil sama. Yang sama, yang tidak boleh sama dengan 0 itu yang dalil banding 5. Ingat minggu lalu dalil banding 5 tidak boleh sama dengan 0, tidak boleh sama dengan tak hingga. Kalau ini boleh 0, kalau 0 kan kecil dari 1. Berarti konvergen. Hah? Oh. Ya, nomor 2 itu mirip nomor 1 jalannya. Pakai yang sudut kembar cos 2x 1 dikurang 2 sin kuadrat x ya. Atau U pakai U gitu. Gimana?
Ya, kalau air dari bawahnya kalau air itu kalau air dari itu Nah, nomor 3. ada di semua kalau air dari satu. Oh iya. Nomor 3, integral tangan kuadrat. Ini juga sama ya. Itu notebook nggak mati deh. Kalau nggak notebook mati deh. Hah? Jangan salah lagi ya. Ya coba. Biasanya lu mati juga sih. Mati juga sih, nggak ada yang tahu juga kalau salah. Nggak apa-apa, di awal saja. Seingat aku, sek kuadrat X kurang tan kuadrat X itu 1. Jadi bisa kita bentuk jadi tan kuadrat X itu sama dengan sama dengan 1 dikurang sek kuadrat X. Pelan Ini bisa kita kurang jadi dikurang sek kuadrat sek kuadrat 3x kuadrat plus 7. Ulang. Kok nggak bisa dihapus? Iya, ada. Ini ya belum di. Udah nikmatin dulu. Ini mana yang mau dihapus? Ini semua. Saya terlalu cepat nanti. Atau buat kertas baru. Ada kampun. Nah, itu. Tunggu dia mati dulu baru ada. Ya, ini waktu. Mau enggak? Oh, mau. Jangan dipegang. Oh my God. Wah, ini hang jadinya nih. Apa pakai tulis saja? Di sebelah situ deh nulisnya. Ya, boy.
Dari sekarang. Kayak sifat identitasnya kan sektor kuadrat X kurang tan kuadrat X itu kan satu. Jadi bisa diformasi ulang jadi tan kuadrat X sama itu sektor kuadrat X kurang satu. Terus nanti tergali masing-masing. Kuadrat X kan itu sama dengan Jadi saya terangkan dulu. Ntar. Untuk menghitung konvergensi itu nggak usah yang X min 2 ya. Soalnya kan n mendekati ini X-nya Oh, kan. enggak masuk. Berarti Ya, 1/n. supaya n kuadrat. Oh, seper. Supaya n kuadrat. N pangkat 3. Iya, ya. Ya. Roman, buku Anda sini. Ya mau hilang nih. Berarti hangnya. Jadi kalau saya tekan sini muncul dia. Gitu. Nah, ini caranya saya stop share. Playbook. Iya dari tadi pagi dia udah mulai batuk-batuk. Iya, cuman kalau gua kebetulan ini 7/6-nya udah gabung sama tim dan karena gua beda sekolah. Kalau yang kan Bapak tulisnya kan pakai efek tadi. Ya. Kalau misalnya saya pakainya, kan tadi yang cos itu minus, yang sini plus kan ya. Kalau misalnya saya pakainya sin per cos itu plus. Terus yang propos. Kalau sin Nah, tambah pusing Anda tuh. kayak gini kan. Kok tangkor satu kurang kos. Itu plus satu tambah kos. Itu saya pakai temper. Dia pakai sin kuadrat per kos kuadrat gitu. Iya. Terus bisa mungkin cara lain bisa aja sih. Tapi justru pendek jalan itu, gitu ya. Iya. Iya kan? Iya. Jalan ini panjang tuh. Ya.
Oke, kita coba ya. Tangan. Ini udah saya hilang nih. P besar 1 itu namanya konvergen. DP ya. Mati listrik jadi ini kacau jadi. Oke, baru hilang nih. Jadi ini kita selesai misalkan perhatikan, halo, misalkan U sama dengan 3X plus 7, maka turunan U
terhadap X apa? 3 kali X kuadrat turunannya 2X tambah 7 turunannya 0. Enak, saya silang. Maka DU adalah 6X dx. Yang kita butuh sini adalah X dx, enak. X dx. Maka X dx berapa? X dx adalah DU per 6 atau 1/6 DU. Kita ganti sini. Ini sama dengan tangan kuadrat U kurang X dx 1/6 DU. 1/6-nya keluar. Integral tangan kuadrat U DU. Nah, Anda tahu 1 ditambah tangan kuadrat U sama dengan sekan kuadrat U. Maka berapa tangan kuadrat U? Adalah sekan kuadrat U min 1. Masuk sini. Ini kita substitusi ya. Kita ganti substitusi. Sehingga hasilnya ini adalah 1/6 integral. Ini ganti sekan kuadrat U min 1 DU. Jadi hasilnya 1/6 integral sekan kuadrat U DU. Enak. Min 1/6 ini dikali lagi 1/6 integral DU. Benar nggak gini? Nah, 1/6 kali, Anda tahu integral sekan kuadrat U DU apa? Tangan U enggak? Min 1/6 integral DU U tambah C. Baru diganti. 1/6 tangan U-nya adalah 3X kuadrat plus 7 min 1/6 kali ini 3X kuadrat plus 7 U-nya tambah C. Inilah jawabannya. Selesai. Pendek ya. Mungkin cara lain ada jadi panjang ya. Ada cara lain jadi tidak satu jalan ke Roma, tidak satu pula jalan matematik. Ya. Berarti ada cara lain ada. Menurut saya ini jalan yang lebih singkat. Ya kan? Oke. Lanjutkan dengan luas daerah atau area yang dibatasi oleh dua kurva yang berpotongan. Sudah kerja belum? Kerjakan. Nah, dikerjakan. Ayo, bukannya ya. Caranya sama. Ya, terjadi ini topik. Itu jadi lagi. Jadi ini dapatnya luasnya 125.
Ya, nomor 4. Dapatnya 125/6 sudah dicari. Di atasnya Y sama dengan 2X, Y1. Ini milik siapa ini? Y2-nya X kuadrat kurang 3X ya. Ini daerah untuk mencari angka batasnya. Ya, untuk mencari angka batasnya Y sama dengan Y. Y parabol sama dengan Y linier, ya kan? Pindahkan X kuadrat kurang 3X kurang 2X sama dengan 0, dijumlahkan ini. X kuadrat min 3X min 2X dari min 5X, difaktorkan X kali X min 5, masing-masing 0, X pertama 0, X kurang 5 itu 0, berarti X sama dengan 5. Dia harga batasnya 0 dan 5. Ya. Ini harga batasnya. Ini terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X. Maka luas sama dengan integral batasnya 0,5 Y1 kurang Y2 kurung dx. Di luas adalah integral 0,5 Y1-nya linier 2x dikurang parabol. Parabol X kuadrat kurang 3x. Yang upah kurung ya. Jadi berapa luasnya? Buka kurung 2x kurang X kuadrat ditambah 3x. Jangan lupa kurung. Sering kurung lupa. 2x tambah 3x adalah 5x dikurang ya 5x dikurang X kuadrat. Jadi luasnya berapa? Integral 0,5 saya salin ya 5x dikurang X kuadrat dx. Betul itu ya. 5x kurang ini. Jadi luas adalah 5 kali integral X pangkat 1 berapa? Seper 1 tambah 1 seper 2 X pangkat 1 tambah 1 X kuadrat. Dikurang integral X kuadrat seper 2 tambah 1 3 X pangkat 2 tambah 1 3. Harga batas 0,5. Jadi ini 5/2 X kuadrat dikurang sepertiga X pangkat 3. Harga batas 0,5. Jadi luas adalah 5/2 X kuadrat batas atas 5 kuadrat dikurang X kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Kurang sepertiga kali X pangkat 3 batas atas 5 pangkat 3 dikurang X pangkat 3 batas bawah 0 pangkat 3. 0-nya kan 0 kuadrat 0 pangkat 3 hilang. Maka tinggallah ini 5 pangkat 1 kali 5 pangkat 2 5 pangkat 3 enggak? 5 pangkat 3/2 dikurang 5 pangkat 3/3. Kan gitu. Di cara lebih gampang gitu kan. Keluarkan 5 pangkat 3-nya. Tinggal apa? 1/2 kurang 1/3. Berarti 5 pangkat 3 kali 2 sama 3 KPK-nya 6 ya. Nah ini 1/2 ini sama 3/6 enggak? 1/3 sama enggak 2/6. Nah 3 kurang 2 berapa? 1. Berarti hasilnya ini 5 per 3 125. 3 kurang 2 1/6. Jadi artinya 125/6. 125/6. Cocok ya. Sudah jelas? Ya, dan boleh sebelumnya boleh. Pakai pi ya.
Jelas ini? Nah, berikutnya adalah volume benda putar. Gimana? Sama, agak batasnya sama. 0,5. Agak batasnya sama. Kira soalnya sama. Tapi ini diputar ada sumbu X. Ya, halo. Jadi ini sama gambarnya sama juga ya gini. Oke, potong. Y1-nya adalah 2X, Y1. Y2-nya adalah parabola X kuadrat kurang 3X. Jadi daerah antara dua kurva berpotongan. Kemudian agak batasnya Y parabol sama dengan Y linier. Parabolnya X kuadrat kurang 3X. Linearnya Y sama dengan 2X. Kemudian dipindahkan 2X menjadi min 2X. Kemudian X kuadrat min 3X min 2X dijumlahkan min 5X. Difaktorkan X-nya, keluarkan X-nya tinggal X min 5. Masing-masing 0. X pertama 0, X kedua X kurang 5 sama dengan 0, berarti X sama dengan 5. Di batasnya 0,5. Sama ya. Ini kebetulan dia bersama. Nah, kemudian barulah ini diputar terhadap sumbu X. Ya. Maka volume adalah Pi integral, batasnya 0,5. Y1 kuadrat kurang Y2 kuadrat kurung dx. Ya. Maka volumenya berapa? Pi integral 0,5. Y1-nya berapa? Y1-nya ini 2X kurung kuadrat. Dikurangi ya 2X kurung kuadrat. Dikurangi parabolnya X kuadrat kurang 3X pangkat 2 dx. Jadi Pi 0,5. 2X pangkat 2 berapa? 2 pangkat 2, 4. X pangkat 2 X kuadrat. Hati-hati ya, 2X dikurung pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. X pangkat 2 tetap. Min dalam kurung. X kuadrat di pangkat 2. X kuadrat pangkat 2. X kuadrat kurung pangkat 2. Hasilnya 2 kali 2, 4. Berarti X pangkat 4. 2 kalinya 2 kali X kuadrat kali min 3 jadi min 2 ke 3, 6. X pangkat 2 kali X pangkat 1, X pangkat 3. Ditambah kuadrat suku kedua. Min 3 X kuadrat, min 3 pangkat 2 plus 9. X di pangkat 2 X kuadrat. Oh, ini kurung tutup ya. Nah. Ini dx. Ini buka kurung. Jadi hasilnya Pi integral 0,5 4x kuadrat buka kurung nih, kalikan min x pangkat 4 min kali min plus 6x pangkat 3 min kali plus min 9x kuadrat dx. Kemudian 4x kuadrat dikurang 9x kuadrat. Jadi min 5x kuadrat ya. Jadi min, jadi volumenya adalah Pi dikali berapa? 4x kuadrat, oh integral, masih integral ya. Integral 0,5 4x kuadrat dikurang 9x kuadrat adalah min 5x kuadrat. Ya, min 4 tambah 9, 4 kurang 9. Min x pangkat 4 salin aja. Min x pangkat 4 ditambah
6x pangkat 3 dx. Nah, ini baru kita integralkan berapa? Min 5 kali integral x kuadrat berapa? Seper 2 tambah 1 sepertiga x pangkat 2 plus 1 x pangkat 3. Integral x pangkat 4 seper 4 tambah 1 5 x pangkat 4 tambah 1 5 tambah 6 kali integral x pangkat 3 seper 3 tambah 1 4 x pangkat 3 tambah 1 4. Harga batas 0,5 kurung tutup. Jadi volumenya pi min 5/3 x pangkat 3 dikurang 1/5 x pangkat 5 ditambah ini diperkecil bagi 2. 6 bagi 2 3, 2 bagi 4 bagi 2 2 x pangkat 4 harga batas 0,5. Kita masukkan. Jadi volumenya pi adalah min 5/3 kali x pangkat 3 batas atas. Berarti 5 pangkat 3 dikurang x pangkat 3 batas bawah 0 pangkat 3. Dikurang 1/5 kali x pangkat 5 batas atas 5 pangkat 5 dikurang batas bawahnya 0 pangkat 5. Tambah 3/2 kali x pangkat 4 batas atas dikurang x pangkat 4 batas bawah. Yang 0 hilang aja ya. 0 coret. Maka tinggal apa? Ah, hati-hati nih. Ini 5 kali 5 pangkat 3 berapa? 5 pangkat 4 ya. Berarti dikeluarkanlah 5 pangkat 4. Ya, dikeluarkan 5 pangkat 4. Tinggal apa? Min sepertiga ya nak? Halo? Ini kan sudah dikali ini. 5 sama 5 pangkat 3 dikali. Tinggal min sepertiga. Ini keluarkan 5 pangkat 4. Tinggal apa? 5 pangkat 4 udah keluar. Tinggal 5/5 nak? 5 pangkat 4 udah keluar. 5/5 1 ya. Tambah 3/2. Ini 1. Jadi 5 pangkat 4 625 kali pi. Ini tinggal apa nih? Min sepertiga dikurang 1 ditambah 1/2. Betul enggak? 625 pi. Ini min sepertiga. Ini jumlahkan berapa nih? 1/2 kurang 1/2 ya. Tambah setengah. Benar enggak? Min sepertiga jadi volumenya 625 pi dikali ya min 2/6 ya kan, tambah 3/6. Jadi volumenya 625 pi 3 kurang 2 1/6. Jadi volumenya adalah 625 pi per 6. Betul. Cocok? Halo, yang lain cocok? Cocok? Pasti cocok. Oke. Kalau sudah bisa Anda kerjakan ini. Apa? Tes menggunakan tes rasio ya. Ini pakai tes rasio. Ini apa ya nih? UN ya. UN-nya adalah 3 pangkat N per N faktorial. Terus UN per 1 berapa? 3 pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial. Atau ini bisa dipecah? Bisa dipecah dari 3 pangkat N plus 1, 3 pangkat N kali 3 nak? Per N plus 1 faktorial adalah N plus 1 kali N faktorial. Nah, baru kita gunakan tes rasio yaitu limit N menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN. Ini sama dengan limit N menuju tak hingga dari UN plus 1-nya adalah
3 pangkat N kali 3 per N plus 1 kali N faktorial dibagi dengan 3 pangkat N per N faktorial. Nah, ini sama dengan apa nih? Limit N menuju tak hingga dari 3 pangkat N kali 3 per N plus 1 kali N faktorial dibalik ya. Ini dibagi jadi kali N faktorial per 3 pangkat N. Apa yang dicoret? Di sini 3 pangkat N coret. Di sini N faktorial coret. Betul nggak? Maka tinggal apa? Tinggallah limit N menuju tak hingga. Ini enggak ada 3 per N plus 1 ya. Dimasukkan limit N menuju tak hingga dari 3 per tak hingga plus 1. Hasilnya 0 ya. 3 bagi tak hingga nih. 3, tak hingga plus 1 kan tak hingga. Jadi hasilnya 0. 0 hasilnya. Jelas sampai sini? Halo. N plus 1 faktorial adalah N plus 1 kali N faktorial. Ya. Ini tinggal satu lagi deret kuasa atau power series. Ya. Sementara saya absen dulu ya. Ini mati lampu listrik tadi ya. Mati lagi deh. Enaknya notebook, kalau notebook kan baterai. Jadi dia tadi mati listrik, dia bertahan. Dan tetap. Oke. Absennya nyala deh. Rachel Mapela. Ngapa dari? Kok saya lupa dah. Jenis vari China ada ya, itu ada. Yohanes Cedric Wijaya. Ngapa? Theodore Alexander. Ngapa? Aduh, apa yang lupa semua nih. Lupa. Jafir Rian Setiadi.
Ngapa? Pada lupa semua nih gimana nih? Kenzi juga. Lupa atau enggak dari itu? Stevina sakit. Barbara Stefani enggak ada. Dian lupa lagi. Hah? Hah? Oh, iya salah sih. Dian lupa juga. Maulana lupa juga. Glenn Putra Ryan. Hah? Roman sama. Hania Naima Jafra. Oh sama lupa dua-dua. Sama Mitchell. Ya. Barbara Denis. Jason Locke. Oke, tinggal satu lagi nih. Loh. Loh kok keluar gini? Tadi sudah saya jawab kok hilang semua nih. Tadi kan saya jawab nih ya. Yang kok keluarnya gini lagi nih? Hah? Udah save tadi ya? Ini 2IX. Ini tadi sudah saya jawab tadi ya. Tadi sudah saya jawab kan? Iya. Ada dua ya? Oh, ini ada dua nih. Ini ditutup. Nah ini.
Ya ini yang saya jawab tadi ya. Hasilnya. Ya. Oke, masih ada uji konvergensi udah. Oh tadi hasilnya sama dengan 0 ya. Ini belum terjawab ya. Kalau nya sama dengan 0, kecil dari 1 kan? Berarti konvergen nih. Mana nih? Jadi sini limit n menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN-nya sama dengan 0. Berarti ini kecil dari 1 kan? Maka deret konvergen. Ya. Konvergen. Ya. Oke. Nah, ini volume deret kuasa. Power series. Ayo. Coba dikerjakan, masih ada waktu 15 menit. Halo. Sudah? Sudah selesai? Jalan sudah selesai belum? Aduh. Sudah mendekati mau libur ini, mereka udah. Kalian tuh udah mulai malas. Dari kuasanya kan ini. Ini sama dengan 1 n pangkat 3 kali x min 2 pangkat n. Begitu kan? Nah, ini apanya nih? Ini adalah AN-nya, betul nggak? AN-nya. Berapa AN-nya? 1 n pangkat 3. Berapa AN plus 1? 1 n plus 1 pangkat 3. Sama dengan apa? 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Jadi ini n pangkat 3, 3n turun. Pangkat 2 kali 1 itu kan. Kemudian 3n tambah 1. Kemudian saya apa? Ini z-nya ya. Ini adalah z-nya. Z-nya adalah x min 2. Z. Nah, dari sini baru cari jari-jari konvergensi. Konvergensi apa tuh? Rho sama dengan harga batas n menuju tak hingga dari AN per AN plus 1. Berarti rho sama dengan limit n menuju tak hingga dari 1 n pangkat 3 dibagi dengan 1 n pangkat 3 tambah n 3 n kuadrat tambah 3n plus 1 ya nak? Agak mutlak. Maka rho-nya sama dengan limit n menuju tak hingga dari apa? N pangkat 3 di atas ya. N pangkat 3 ditambah 3n kuadrat ditambah 3n plus 1 per n pangkat 3. N pangkat berapa tertinggi? N pangkat 1. Pangkat 3. Jadi berarti 1 per 1 adalah 1 koefisiennya. Maka syarat deret konvergen apa? Agak mutlak Z kecil dari rho. Boleh nggak tulis ini agak mutlak Z kecil dari 1. Z terletak antara apa? Min 1, 1. Nah, Z itu berganti. Apa tadi Z-nya? X min 2 ya? X min 2 kan? Z-nya X min 2. Ya. Berarti sini X min 2 antara min 1 dan 1. Supaya min 2-nya hilang, diapakan?
ditambah 2. Nah, adil kan? Semuanya tambah 2. Min 1 tambah 2 kiri, yang kanan juga 1 tambah 2. Jadi ini coret, berarti X terletak antara apa? 2 kurang 1, 1. 1 tambah 2, 3. Jadi syarat konvergennya adalah X terletak antara 1 dan 3. Nah, berapa divergennya? Ini bisa sudah. Syarat deret divergen adalah apa? Langsung aja pakai gambar. Ya kan? Ini kan 1 dan 3. 1 dan 3 adalah konvergen. Maka di luar itu adalah divergen. Ini di luarnya. Ini di luarnya. Ini adalah divergen. Nah, berarti sebelah kiri dari 1 apa? X kecil dari 1. Sebelah kanan dari 3 apa? X besar dari 3. Sini kata atau. Ya. Ini adalah syarat divergen. Nah, di titik 1 dan 3 harus kita periksa kebenarannya. Ya, kebesarannya. Berarti kita periksa X sama dengan 1 dimasukkan ke dalam deret kuasa sigma N dari 1 sampai tak hingga dari X min 2 pangkat N per N pangkat 3. Berarti sigma dari satu ini adalah 1 kurang 2 pangkat N per N pangkat 3. Ini artinya sigma dari apa? Min 1 pangkat N dikali 1 per N pangkat 3 enggak? Ini apa deret apa nih? Deret berayun atau deret berseling ya, berayun atau berseling. Oke. Cara pertama, UN adalah suku positifnya 1 per N pangkat 3 enggak? Ini naik monoton atau turun monoton? Turun monoton. Ya, suku positifnya. Kemudian yang kedua, limit UN-nya apakah 0? Kita lihat. UN sama dengan limit N menuju tak hingga dari N pangkat 3. Berarti limit N menuju tak hingga dari 1 per tak hingga pangkat 3. Hasilnya 0 kan? 1 per tak hingga. Karena memenuhi syarat, maka ini masuk dalam deret konvergen. Ya, untuk 1. Untuk 1 lagi apa 3 ya? Untuk 3, X sama dengan 3 dimasukkan ke dalam deret P ya. Deret kuasa apa? X min 2 pangkat N per N pangkat 3. Masukkan sigma N dari 1 sampai tak hingga 3 kurang 1 pangkat 3. Kurang 2, sorry. 3 kurang 2. 3 kurang 2 per N pangkat 3 adalah sigma N dari 1 sampai tak hingga 1 pangkat 3 per N pangkat 3. 1 pangkat 3 berapa? 1 ya. Berarti 1 sampai 1 per N pangkat 3 ini adalah deret P. Nah, P-nya berapa sini? 1 pangkat N. Ya, makasih. Ini pangkat N. Salah salin nih, salin salah semua. Jadi. Ini pangkat N. 1 pangkat N, 1. Ini deret P. P-nya sama dengan berapa? 3. Bagaimana antara 1? Lebih besar. Kalau lebih besar, maka deret masuk dalam deret konvergen. Oh, ternyata dua-duanya konvergen ya? Dua-duanya konvergen. Jadi deret deret konvergen apa? Deret divergen apa? Konvergen tadi terletak antara 1 3 ya. Kalau divergen X kecil dari 1 atau X besar dari 3. Karena konvergen dua-duanya berarti 1 dan 3-nya sama dengan selesai.
Sudah semua? Any question? Ada pertanyaan? Ya, kita latihan dari sebetulnya nggak perlu latihan lagi, Anda udah bisa nih waktu itu. Ya, tapi kita masih ada minggu depan. Ya, minggu depan bisa latihan ya. Ya, minggu depan saya ada latihan nih.